upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Selasa 20 April 2025 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Perhatian pimpinan saya Abi Ali. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa siap mengikuti upacara. Perhatian pimpinan saya Abi Ali. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Hening cipta mulai.
Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SMP 11 Semarang,
Anak-anakku kelas 7, 8, 9 yang saya cintai. Pertama, marilah kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Kita bisa melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Anak-anak, sebelum saya bacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, terlebih dulu saya mengapresiasi para petugas pada hari ini sangat luar biasa. Kita kasih aplaus anak-anak. Juga yang tidak kalah luar biasanya para peserta upacara baik kelas 7, 8, 9 yang dengan hikmat melaksanakan upacara ini juga kita kasih aplaus untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, saya bacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital dalam peringatan ke-117 Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tepat tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan kebangkitan, kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus terjajah. 117 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan melalui pendirian Budi Utomo. Bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing, bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Namun kebangkitan itu bukanlah sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa. Kebangkitan adalah ikhtiar yang hidup, yang terus-menerus. Ini menurut kita untuk tidak terjebak dalam romantisme masa lalu, tetapi menuntut keberanian untuk menjawab tantangan zaman ini. Zaman yang menghadirkan ujian jauh lebih kompleks, disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, dan ancaman terhadap kedaulatan digital kita. Kita di zaman ini geografis semakin kabur, dan peradaban bergerak dalam kecepatan yang tidak lagi ditentukan oleh jarak, melainkan oleh kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin perubahan. Di tengah arus besar ini, Indonesia tidak berdiri terombang-ambing, tidak pula berdiri di tepi sebagai penonton. Pilihan ini bukan tanpa landasan. Sejak awal, para pendiri bangsa ini telah meletakkan prinsip yang menjadi jangkar kita dalam menghadapi dunia. Politik luar negeri yang bebas aktif dan arus globalisasi yang semakin kuat. Kita bersyukur bahwa Indonesia terus melangkah dengan tenang, menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian. Prinsip politik luar negeri yang bebas aktif yang telah menjadi pedoman sejak awal kemerdekaan senantiasa menuntun langkah kita. Di tengah polarisasi dunia, Indonesia mengalami posisi sebagai trend partner bebas dalam menentukan kepentingan nasional dan aktif membangun dialog yang produktif dengan berbagai pihak. Prinsip inilah yang menjadikan Indonesia kian dihormati di berbagai forum internasional. Kehadiran kita di pentas global bukan sekedar untuk menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga untuk membawa gagasan,
dan solusi yang memberi manfaat bersama. Di tengah dunia yang terus menghadapi ketidakpastian, Indonesia tampil sebagai mitra dialog yang mampu menjembatani kepentingan. Semangat inilah yang juga tercermin dalam setiap langkah kebangkitan nasional di dalam negeri. Indonesia menapaki jalur pembangunan yang tidak semata berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap kebijakan membuka ruang bagi kemajuan dan keadilan dan merata. Sebuah ikhtiar besar agar pembangunan yang megah tetap berpijak kokoh pada kepentingan rakyat. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Gibran dan Kabinet Merah Putih, kami memulai langkah-langkah yang berangkat dari hal-hal yang paling mendasar, dari kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari rakyat. Karena kami percaya kebangkitan yang besar itu justru dibangun dari fondasi-fondasi yang sederhana, dari kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang. Hal ini tercermin dalam kebijakan kesejahteraan sosial melalui program makan bergizi gratis. Lebih dari 3,5 juta anak Indonesia kini menikmati akses pada makanan bernutrisi. Di bidang kesehatan, 777.000 masyarakat sudah merasakan manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Bukan hanya soal berobat, tetapi tentang memberi tenang bahwa siapapun dimanapun berhak merasa aman ketika berbicara tentang kesehatan. Negara hadir untuk melindungi rakyat. Layanan ini juga semakin mudah dijangkau lewat pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat bisa mencari informasi kesehatan, konsultasi dokter secara daring, dan mengakses layanan media langsung dari ponsel mereka. Di bidang ekonomi, pembentukan Danantara Investment Agency menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui upaya ini terbuka peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Di bidang pembangunan manusia, mempercepat hadirnya pusat-pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital. Melalui kolaborasi dengan dunia industri, pemerintah Indonesia mendorong terbukanya lebih banyak program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis. Sebagai bagian tersebut, akan segera diresmikan pula All Center of Excellence di Papua, hasil kolaborasi antara pemerintah dan industri sebagai sarana membangun kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi transformasi digital. Saudara-saudara yang saya hormati, seluruh upaya ini berpulang pada satu tujuan besar, membangun masa depan tidak hanya lebih maju, tetapi benar-benar berpihak pada rakyat. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa. Dan dalam semangat ini, pemerintah tetap menetapkan Asta Cita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. 8 misi besar untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan rakyat. Di balik setiap kebijakan fiskal, setiap program sosial, langkah strategis selalu ada satu tujuan yang diingat oleh pemerintah Indonesia, agar setiap rakyat Indonesia di kota besar maupun di pelosok desa merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam kemajuan berbangsa sendiri. Mari kita jaga kebangkitan ini dengan semangat yang sama seperti akar pohon yang menembus tanah, perlahan tapi pasti, tak selalu terlihat namun kokoh menopang kehidupan.
Karena sesungguhnya kebangkitan yang paling kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan, berakar dalam nilai-nilai kemanusiaan dan berbuah pada keadilan serta kesejahteraan yang dirasakan bersama. Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional ke-117. Mari melangkah bersama dengan langkah yang tenang, namun penuh keyakinan menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih beradab. Sekian, terima kasih. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Malta Bieda Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum saya akhiri sedikit saya menambahkan anak-anak itu tadi sambutan dari menteri kita. Untuk internal kita, anak-anak sepelas kita tercinta, marilah momen ini, hari kebangkitan ini kita jadikan kebangkitan kita bersama. Kebangkitan secara individu kita, juga kebangkitan kebersamaan kita, khususnya seluruh warga Sepelas. Anak-anakku yang kelas 9, kalian sudah menyelesaikan asesmen, baik itu yang terkait dengan asesmen praktek, keterampilan, ataupun pengetahuan. Kalian masih menunggu hasil pengumuman, insya Allah nanti tanggal 2 Juni. Tetap kalian masih sebagai siswa-siswi SMP 11, tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak yang baik. Mungkin kalau nanti ada kegiatan-kegiatan, jadwal mengembalikan buku atau kegiatan yang lain, ya, kalian bisa hadir di sekolah atau terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Anak-anak kelas 7, 8, sebentar lagi kalian akan melaksanakan asesmen juga di akhir tahun pelajaran ini, maka siapkan dengan baik. Secara umum, mari kita bangkit mewujudkan rukun kita, kompak kita, kerjasama yang baik kita, agar Sepelas ke depan semakin jaya. Beberapa prestasi sudah ditunjukkan baik oleh anak-anak semuanya, oleh Bapak Ibu Guru. Beberapa waktu kemarin kita juga mendapatkan kejuaraan, ya, walaupun hanya diharapkan, namun demikian itu sudah luar biasa. Juga anak-anak, ya, insya Allah nanti di bulan Juni ada juga Olimpiade, kita masuk di final tingkat nasional, mungkin juga kejuaraan-kejuaraan yang lain, ya. Yang ini saya tunggu prestasi-prestasi dan anak-anak semuanya. Marilah kita wujudkan di momentum Hari Kebangkitan ini, kita kebersamaan kita, persatuan kita, kekompakan kita. Anak-anak terus mewujudkan karakter yang baik, tunjukkan anak-anak kalian semuanya adalah siswa-siswi SMP 11 yang berkarakter baik. Saya kira itu sedikit tambahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional. Gerak. Satu bangsa, satu
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi utusanmu. Ya Allah yang maha pemurah, berilah kami taufik dan hidayahmu agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamulah kami bergantung dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman, pasukan diistirahatkan.